Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Semangat membaca Alkitab setiap hari. Selamat datang saudara di program acara membaca Alkitab setiap hari. Dan sebuah program ini adalah program membaca Alkitab setiap hari, satu pasal. Dan ini sangat mudah untuk diikuti saudara. Dan hari ini kita sudah memasuki pembacaan Alkitab di kitab Kejadian pasalnya yang ke-32. Mari saudara, kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum baca Alkitab, kita sembah Tuhan dan kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup kami yaitu meninggikan nama-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu bersatu hati bersepakat dengan puji-pujian hari ini, bahwa satu hal yang terutama yang menjadi kerinduan hati kami, bahwa di setiap hari yang Kau berikan, kami selalu meninggikan nama Yesus. Sebab nama Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kami. Manusia boleh mengecewakan, orang tua, pasangan, anak boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami semua. Tuhan selalu mendampingi, mengasihi, dan setia. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan. Kami sama-sama rindu untuk kembali membuka Alkitab, membaca cerita firman Tuhan, membaca sesuatu yang Tuhan berikan buat kami hari ini di dalam Alkitab. Kami tahu bahwa Engkau persiapkan sesuatu yang baru untuk kami pahami, untuk kami mengerti, dan untuk menjadi berkat dalam hidup kami lewat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang baik akan senantiasa mengurapi kami, memberkati kami saat kami membaca firman Tuhan ini, memberikan kami pengertian, pemahaman yang luar biasa dari Tuhan, sehingga kami pribadi lepas pribadi
kami bukan cuma membaca Alkitab, tetapi setelah kami membaca Alkitab, kami bertumbuh, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak-anakmu siap untuk membaca firman Tuhan. Kau yang berbicara bagi setiap kami. Kau yang menegur kami lewat firman. Kau yang menasihati kami. Kau luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita kembali akan membaca Alkitab. Dan hari ini kita ada di kitab Kejadian pasalnya yang ke-32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Mari siapkan Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama saudara. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Elohim dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Elohim." Sebab itu dinamanyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Elohim nenekku Abraham dan Elohim ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadaku, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa.'"
dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Selanjutnya, ayat yang ke-22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Elohim berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Puji nama Tuhan. Kita selesai membaca Alkitab di kitab Kejadian pasalnya yang ke-32, dan di sana kita telah membaca cerita tentang Yakub. Saya percaya pembacaan Alkitab hari ini memberkati kita semua dan membuat kita kembali bersemangat oleh firman Tuhan hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada besok hari. Saudara, terima kasih banyak untuk saudara-saudara yang sudah subscribe di channel YouTube kami Akana Ministry. Saudara sudah like, sudah komen, dan saudara sudah share video-video kami. Kami berdoa saudara terus setia melayani Tuhan, membagi berkat bagi banyak orang, dan melalui semua ini kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, kami undang saudara untuk bisa masuk ke kolom komentar, dan jika saudara mempunyai poin-poin penting dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, saudara bisa mengirimkan itu di kolom komentar, membagikannya untuk semua orang, dan juga saudara bisa mengirimkan ayat-ayat Alkitab favorit saudara, sehingga saudara bisa aktif di program ini, dan program ini bisa memberikan pertumbuhan yang baik bagi iman saudara, bagi iman kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok hari. Shalom.